Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Jumat, seperti biasa kita bersama-sama berjumpa kembali dalam kajian rutin yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari. Insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau pada kesempatan di pagi hari ini sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Dalam 60 menit ke depan, insyaallah kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Insyaallah pada pagi hari ini, pada kesempatan ini akan masuk di hadis ke 171, yaitu tentang jangan memukul budak. Langsung kepada materi. Setelah itu kita langsung ke sesi interaktif, yaitu di sesi tanya jawab. Silakan para pemirsa yang akan bertanya langsung bisa menghubungi di nomor telepon 021 890 1603 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0813 144555557. Baik, pemirsa Ahsan TV, kita langsung pada materi. Silakan pada Ustaz untuk menyampaikan. Fadhol mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Karena kita akui bersama bahwa kita bisa hadir di pagi hari ini atas berkat nikmat Allah. Kita bangun tidur dalam keadaan segar, melaksanakan ibadah salat subuh, dilanjutkan dengan zikir pagi, yang membaca Quran, maka hal itu adalah kenikmatan yang tidak ada duanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat kaum muslimin yang kita wajib mencontoh dan meneladani beliau, mengamalkan setiap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai hadis ke 171. Masih berkisar pembahasan tentang berbuat baik kepada seorang budak. Di pagi hari ini adalah larangannya. Kalau kita diperintahkan berbuat baik kepada budak, maka kebalikannya adalah larangan berbuat buruk kepada budak, diantaranya adalah dengan memukul budak. Apa hukumnya memukul pelayan, memukul budak? Ya, majikan terkadang tidak terkendali emosinya sampai memukul budaknya, sampai memukul pelayannya. Apa hukum memukul pelayan budak dalam kacamata Islam? Ini akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Mas'udin qala kuntu adribu gulaman li fasami'tu min khalfi sautan i'lam Aba Mas'udin lallahu aqdaru alaika minka alih. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah fa huwa hurrun liwajhillah.
Faqala ama law lam taf'al lamassatka an-nar aw lalafahatka an-naru. Dari Abu Mas'ud, beliau mengatakan, aku pernah memukul, satu hari aku memukul budak milikku, pelayan milikku. Kemudian aku mendengar dari belakangku ada suara yang berkata, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih mampu terhadapmu daripada engkau mampu kepada pelayanmu. Maka aku menengok, suara siapa itu? Ya, fa idza huwa Rasulullah SAW. Ternyata itu adalah suaranya Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, budak ini sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab, kalau kamu tidak melakukannya, ya, dengan tidak membebaskannya, tidak memerdekakannya, maka engkau akan disentuh dengan api neraka. Sahabat Abu Mas'ud, sahabat yang mulia, beliau memiliki pelayan, kemudian beliau pukul. Adribu gulaman li, aku memukul pelayan milikku. Kemudian di kejadian itu tanpa disetting kelihatan oleh Rasul SAW. Kemudian Rasul mengangkat suaranya dengan mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah itu lebih mampu kepadamu daripada kamu mampu kepada budakmu. Karena ditegur oleh Rasul SAW, maka Abu Mas'ud menebus kesalahannya karena sudah memukul budak dengan apa? Dengan memerdekakan budaknya. Dengan memerdekakan budaknya sambil mengatakan budak ini merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kamu wahai Rasul. Bukan karena kamu melihat kejadian ini kemudian dia malu akhirnya dimerdekakan, tidak. Kemudian kata Nabi, kalau kamu tidak melakukannya, niscaya kamu akan disentuh dengan api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah berlemah lembut kepada pelayan atau budak. Termasuk kelembutan dengan tidak memukulnya. Karena bagaimanapun juga budak pelayan itu adalah manusia, bukan binatang. Kita terhadap binatang saja tidak boleh memukul tanpa ada sebab. Ya. Kalau binatang itu menyerang kita, maka boleh kita usir, kita pukul. Misalkan hewan buas. Tapi kalau tanpa sebab, binatang tidak boleh dipukul, disiksa. Ya, bahkan sampai meninggal, tidak boleh. Itu kepada binatang. Bagaimana lagi kepada manusia yang dia adalah makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam, keturunan anak-anak Adam. Maka para majikan, para bos, ya, yang memiliki anak buah, memiliki pelayan, dia tidak boleh memukul budaknya. Harus berlemah lembut, ya, baik dengan ucapan, perkataan, atau perbuatan. Tidak dengan kekerasan yang bisa membuat si budak sakit hati dan seterusnya. Pelajaran yang bisa kita petik juga dari hadis yang mulia ini, nasihat kepada kita semua untuk menggunakan permohonan maaf. Bagaimana Abu Mas'ud ketika ditegur, wahai Abu Mas'ud, Allah itu lebih mampu kepadamu daripada engkau mampu kepada budakmu. Artinya kamu itu ketika memukul budak, Allah itu lebih mampu melakukan sesuatu kepadamu. Anggaplah kamu itu mampu, ya, memukul budakmu, kamu punya kekuatan, tapi Allah lebih kuat, lebih mampu untuk melakukan sesuatu kepadamu. Abu Mas'ud pun memohon maaf dengan cara memerdekakan budaknya. Di sini terdapat pelajaran yang sangat agung bagaimana seorang manusia ketika bersalah untuk segera minta maaf kalau berhubungan dengan hak-hak manusia.
Memukul budak itu kan berarti hubungannya dengan hak sesama manusia, maka kita minta maaf. Ya, tapi kalau berhubungan dengan hak Allah, meninggalkan kewajiban, melanggar keharaman, cukup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat sudah selesai. Tapi kalau yang kita zolimi adalah manusia, maka pertama taubat kepada Allah, kemudian yang kedua minta maaf kepada yang dizolimi. Dalam hal ini sahabat Abu Mas'ud menzolimi budaknya dengan memukul. Maka dia minta maaf dan melakukan perbuatan yang bisa menebus kesalahannya, yaitu dengan memerdekakan budak dan pelayannya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah kita bergaul dengan manusia ya dengan pergaulan yang baik. Pergaulan yang memang kita senang untuk dipergauli baik, maka begitu pun kita pergauli orang lain dengan baik. Singkat katanya, jika kita ingin diperlakukan baik sama manusia, maka perlakukanlah orang lain juga baik. Jangan harap kita mendapat penghormatan ya, disopani kalau kita tidak sopan. Jangan harap kita mendapatkan pergaulan yang manis kalau kita tidak manis kepada manusia. Karena itulah Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Artinya di sini ada timbal balik. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayang. Artinya karena dia tidak sayang, maka dia pun tidak disayang. Pemahaman kebalikannya apa? Kalau kita sayang pada orang lain pun akan sayang sama kita. Ya, termasuk kepada pelayan, termasuk kepada budak. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, ulama sepakat tidak wajib memerdekakan budak karena sebab kita memukulnya, ya. Tidak wajib kita memerdekakan budak karena sebab kita memukulnya. Yang dilakukan Abu Mas'ud itu hanya sifatnya ingin menebus kesalahan, menghilangkan dosa kezoliman. Karena itu Abu Mas'ud segera memerdekakan. Tapi perbuatan Abu Mas'ud ini jangan dijadikan dalil barang siapa yang memukul budak wajib langsung memerdekakan. Tidak. Majikan, ya, atasan ketika memukul anak buah wajib anak buahnya diganti rugi sekian. Tidak. Jadi hanya sebagai motivasi saja. Bahwa Abu Mas'ud ketika bersalah, beliau ingin menebus kesalahannya dengan memerdekakan budaknya. Supaya apa? Supaya dosanya itu terhapus. Ya. Karena orang yang bertaubat, apabila dia menebus kesalahannya dengan taubat, dengan amal soleh, maka dosanya akan terhapus. Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat, ya, orang yang taubat dari sebuah dosa bagaikan dia tidak punya dosa lagi. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh bagi seorang untuk menyakiti orang lain. Apakah itu tetangga, apakah itu teman, apakah itu pelayan, sama hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh menyakiti orang lain baik dengan pukulan atau celaan atau bentuk-bentuk sakitin yang lain. Contohnya apa menyakiti orang lain selain celaan dan pukulan? Menyinggung perasaan. Ya, misalkan menyinggung perasaan. Perasaannya kita sindir sehingga dia tersinggung, sakit hati, maka ini hukumnya tidak boleh. Rasulullah mengatakan laisal mu'min to'anan bito'an. Bukanlah seorang mukmin, seorang muslim itu yang banyak mencela, mencaci. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi orang muslim itu yang orang lain selamat dari gangguan dia. Itulah orang muslim. Ya. Maka tidak boleh kita menyakiti orang lain. Baik itu teman kita sendiri sekantor, atau menyakiti tetangga, atau menyakiti bahkan istri kita sendiri, nggak boleh. Dan yang lebih parah dari ini adalah menyakiti orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, para ulama, para ustadz, para kiai, ya, yang mereka telah menghabiskan waktunya untuk umat,
menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, kemudian kita sakiti dengan ucapan-ucapan yang bohong, tuduhan-tuduhan dusta, yang tidak ada kebenaran sama sekali, hanya kita mengikuti saja. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti orang lain, kita tidak meneliti. Ya. Ini termasuk kekeliruan para penuntut ilmu di zaman kita sekarang, hanya taklid. Mengkritik para ulama, bahkan sudah meninggal pun masih dikritik. Ya, saking beraninya. Padahal kalau dibandingkan ilmunya dengan ilmu si pengkritik, tidak ada secuil ujung kuku pun. Ya. Bahkan kalau diadu bahasa Arabnya pun tidak ada secuil ilmu dari ulama ini. Nah ini, tapi berani. Dengan ucapan-ucapan yang membuat dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyakiti kaum muslimin biasa saja nggak boleh, apalagi menyakiti orang-orang yang memiliki kedudukan kehormatan. Menyakiti Nabi, ini lebih parah, lebih besar dosanya, bisa membuat orang kafir. Nabi disakiti dengan dihina, dibuat gambar karikatur, ya, dicela dan sebagainya, dosa besar. Ya, bisa jadi orang kufur, kafir dengan perbuatan mencela Nabi SAW. Menyakiti para sahabat dengan menuduh ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Aisyah dikatakan pezina, ya. Kemudian Abu Bakar dikatakan pencuri khilafah, Umar pencuri khilafah, harusnya khilafah itu kepada Ali, tapi dirampas oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ya nggak boleh. Ini ucapan-ucapan yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal fuada wal basara. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya. Maka takutlah wahai para penuntut ilmu, ketika kita menyakiti orang-orang mulia, para ulama, para sahabat, Nabi SAW, takutlah kita akan berhadapan nanti di pengadilan seadil-adilnya di hari kiamat. Akankah kita menjadi orang yang merugi ketika kebaikan kita diambil, kemudian diberikan kepada orang yang kita celah? Kalau hal itu tidak mencukupi, maka kesalahan, keburukan orang yang dicela akan ditransfer pada diri kita. Sehingga diri kita hanya ada keburukan semua, nggak ada kebaikannya. Karena kebaikannya habis. Ya, diberikan ke orang yang dicela. Sementara diri kita penuh dengan keburukan. Ya. Bahkan orang yang dicela kalau punya kesalahan, kesalahannya akan dilimpahkan ke kita. Ini orang yang bangkrut, orang yang merugi. Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis. Kamu tahu tidak orang-orang yang bangkrut? Al-muflis man la dinar wala dirham, kata para sahabat. Orang yang bangkrut itu yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Kata Nabi, salah. Bukan itu. Itu sudut pandang yang sangat sempit. Orang bangkrut yang nggak punya duit, bukan, salah. Orang bangkrut adalah yang dia di dunia yang mencela si fulan ini, mencela si A begini, kemudian didatangkan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dibalas di pengadilan hari kiamat, pengadilan yang seadil-adilnya. Ya. Orang yang mencela ini diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dicela. Kalau hal itu tidak cukup, maka orang yang dicela kejelekannya dilimpahkan kepada orang yang mencela. Itu orang yang bangkrut, dia tidak bawa kebaikan sedikit pun pada hari kiamat, padahal hari itu kita membutuhkan kebaikan sebagai pemberat timbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan lembutnya hati sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika ditegur, wahai Abu Mas'ud, Allah itu lebih mampu kepadamu daripada engkau kepada budakmu. Langsung hatinya ditegur, sadar. Ya. Langsung menyadari dan dia memerdekakan budaknya. Karena takut. Sampai Rasul mengatakan kalau kamu tidak melakukan, artinya tidak memerdekakan budakmu, kamu akan disentuh dengan api neraka. Allahu Akbar. Ya. Dia segera memerdekakan budak yang dia dipukul.
kemudian sambil mengatakan dia merdeka ya Rasulullah, karena Allah, karena Allah. Ini saking takutnya. Bukan dia merdeka karena nggak enak sama kamu wahai Rasul, enggak. Karena takut. Ya, beginilah keikhlasan para sahabat, hati para sahabat, mereka beramalnya takut karena Allah, bukan karena Rasul. Yang menegur kan Rasul. Wahai Abu Mas'ud, Allah itu lebih mampu daripada kamu, ya. Yang menegur Rasul, yang memperingati Rasul, tapi ketika memerdekakan budak, Abu Mas'ud mengatakan dia merdeka liwajhillah, karena Allah. Iman para sahabat tidak seperti iman kita. Kita ketika beramal soleh kadang-kadang masih dikotori dengan niat-niat yang mengotori amalan tersebut. Niat kita ketika beribadah, beramal soleh ingin dilihat manusia, ingin dapat pujian, segen, ya. Karena ustadz yang nyuruh, nggak enak nih ustadz yang nyuruh. Sahabat enggak, wahai Rasul, dia saya merdekakan karena wajhillah, karena Allah. Walaupun Rasul di depannya. Karena nggak boleh kita beramal itu karena manusia. Barang siapa yang beramal karena manusia, dia terjatuh dalam riya. Ya. Tapi meninggalkan amal karena manusia, itu namanya orang yang takut. Ya. Tidak boleh. Maka kita harus ikhlas dalam beramal. Karena itulah kaum muslimin, jangan kita ikuti hawa nafsu kita dalam beramal. Jadikan pondasi, landasan niat kita beramal adalah karena Allah SWT. Sungguh di zaman kita sekarang, ketika kemajuan teknologi sangat berkembang, ya jangan menjadikan amal soleh kita hancur, rusak gara-gara status, gara-gara diupload di media sosial dan sebagainya. Lakukanlah ikhlas karena Allah, karena itulah yang akan bermanfaat. Hadis ke-172. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu qabbahallahu wajhak. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah kamu mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu. Ya, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Kita lihat penafsirannya dalam hadis 173. Karena masih berhubungan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhak fa inna Allah khalaqa Adam sallallahu alaihi wasallam ala suratih. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, janganlah kamu mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu dan wajah orang yang menyerupaimu. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam sesuai dengan gambaran surahnya Adam. Hadis hasan dikeluarkan oleh para imam, ya, antara Imam Bukhari dan lain-lain. Dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah. Janganlah kamu mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan paling sempurna, fi ahsani taqwim, dalam susunan yang paling ahsan, paling bagus. Wajah kita sudah diatur sedemikian rupa, di mana letak mata, di mana letak hidung, lubang hidung pun menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Ya, mulut, bibir, kemudian dagu, pipi, telinga, ini sudah sebaik-baiknya bentuk yang Allah ciptakan kepada manusia. Maka kita tidak boleh mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu, karena yang menciptakan wajah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin memperingati keburukan amal seseorang, maka katakan semoga Allah menjelekkan amalanmu, semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang setimpal, ya. Tidak dengan mencela fisik seseorang, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi, sesuai dengan bentuk rupanya, yaitu rupanya Adam. Para ulama mengatakan ala suratihi, di sini domir hi kembalinya kemana? Apakah kembali ke Allah atau kembali kepada Adam? Sungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk rupanya. Bentuk rupanya ini kembali kemana? Ke Allah, rupanya Allah. Jadi Allah menciptakan Adam seperti rupanya Allah. Ataukah Allah menciptakan Adam seperti rupanya dia sendiri? Para ulama berselisih pendapat.
Syekh Albani dengan tegas mengatakan domir rupanya sesuai bentuknya, nya di sini kembalinya kepada Adam. Kenapa demikian? Karena ini yang paling dekat. Domir itu kembali pada suatu yang paling dekat. Domir itu dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Rupanya, nya ini kembali kemana? Kembali kepada kalimat sebelumnya yang paling dekat, yaitu siapa? Adam. Tidak yang jauh. Alasan kedua, kalau kita katakan Allah menciptakan Adam sesuai rupanya, bentuknya Allah, maka berarti kita menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Dan menyerupakan Allah dengan makhluknya itu tidak boleh. Karena Allah berfirman, "Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, lagi Maha melihat. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagiannya tadi sudah disinggung, jangan menjelekkan rupa wajah seorang. Sebagiannya lagi mengandung tentang akidah Ahlussunnah tentang asma wa sifat. Saudara-saudaraku, akidah Ahlussunnah tentang asma wa sifat ini banyak yang diselisihi oleh para dai, para kiai zaman kita sekarang. Padahal akidah Ahlussunnah dalam asma wa sifat itu sangat simpel, sederhana, tidak jelimet. Tahu jelimet? Jelimet itu ruwet. Ruwet itu apa? Ya, muter-muter. Akidah Ahlussunnah itu sangat mudah dalam memahami asma wa sifat. Yang pertama, mengimani dengan apa yang telah datang dalil-dalil Quran dan Sunnah yang sahih tentang nama dan sifat Allah. Ya, kita mengimani kemudian menetapkan dan menafikan. Apa yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah kita imani. Apa yang ditiadakan kita tiadakan. Enak. Ya. Kemudian membersihkan Allah SWT dari penyerupaan. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluk. Tidak boleh kita menyerupakan. Karena Allah berfirman dengan tegas, "Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, yang sekufu, tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetapkan asma wa sifat ini tanpa memisalkan, menyamakan dengan makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa merubah maknanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga kita bisa diberi kesempatan mempelajari buku-buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma was sifat. Baik, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, ya, bahwa terdapat larangan kita mencela wajah seseorang dengan lafaz-lafaz yang bisa menjelekkan wajahnya. Qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Tidak boleh. Karena wajah itu adalah pusat kegantengan bagi laki-laki, pusat kecantikan. Ya. Bagaimanapun rupa wanita, rupa laki-laki, itulah yang Allah telah ciptakan. Nah, itu sebaik-baiknya penciptaan. Maka kita tidak boleh mencela, maka kita tidak boleh merubah ciptaan Allah. Sebagian wanita pengen hidungnya mancung seperti artis-artis, akhirnya operasi plastik. Ketika sudah selesai operasi, bukan tambah mancung, tapi tambah meletot. Tahu meletot? Ya, miring ke kanan, miring ke kiri. Ya ini. Maka apa yang telah Allah ciptakan itu sudah sebaik-baiknya. Tidak boleh dirubah. Kecuali ada aib. Ada aib yang membuat jelek wajahnya. Itu baru boleh operasi untuk menghilangkan aibnya saja. Nah, misalnya lubang hidungnya ke atas, kan aib, jelek, boleh dioperasi. Tapi selain itu normal semuanya, ya cuma kurang tampan, pas-pasan, nggak ada masalah. Tidak boleh kita melanggar apa yang telah Allah tentukan dari penciptaan ini. Tidak boleh dirubah dan seterusnya. Maka wajah itu adalah pusat kecantikan, kegantengan seseorang, tidak boleh dicela. Maka dalam Islam pun tidak boleh memukul wajah. Kepada para istri, suami diberi nasihat oleh Nabi, wala tadribil wajha, wala tuqabbih.
Jangan kamu mukul wajahnya, jangan pula dicela di hadapan halayak umum. Gak boleh kita mencela istri di depan orang-orang banyak. Atau memukul wajah istri, gak boleh. Dulu kita menikahi dia karena ngelihat wajahnya. Ya, bolehkan nazar, kita lihat, akhirnya tertarik menikah. Sudah menikah malah wajah istrinya dijadikan sebagai apa? Samsak. Samsak itu apa? Ya, buat mukul-mukul. Tidak boleh. Ini dilarang. Karena wajah pusat kecantikan, di dalam wajah terdapat indera-indera yang sangat vital. Mata, indera penglihatan, ini sangat vital. Kalau mata sudah buta, rusak, hilang kenikmatan hidup di dunia. Kemudian ada indera penciuman, hidung. Maka nggak boleh mukul wajah sampai melukai hidungnya, patah hidungnya. Kemudian di wajah ada indera perasa. Apa itu? Lidah. Ini bahaya. Jadi di balik larangan memukul wajah itu terdapat hikmah yang sangat dalam bahwa ajaran agama Islam benar-benar menjaga anggota tubuh manusia. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah, kami beri kesempatan selanjutnya untuk interaktif. Baik, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyimak materi hadis ke-171 dan 170, yaitu larangan memukul budak. Kemudian kita lanjutkan kepada sesi kedua, yaitu interaktif, tanya jawab dengan Ustadz. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor telepon 0218901603 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 081314455557. Sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuk di sesi interaktif, yaitu tanya jawab. Silakan sekali lagi kami undang Anda untuk berinteraktif dengan Ustadz. Bisa menghubungi di 0218901603 atau di pesan singkat atau WhatsApp di 081314455557. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ana Abu Hamzah dari Cikarang ingin bertanya, afwan Ustadz, bagaimana kita menyikapi jika ada seorang muslim yang mengaku berdiri di atas manhaj salaf, tapi sering tahdzir ulama-ulama yang tidak sepemahaman dengannya, hingga ulama tersebut meninggal masih dicela hanya karena secuil kesalahannya. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Saudaraku di Cikarang, ya, setiap manusia pasti punya kekeliruan dan kesalahan, tidak terkecuali para ulama. Kalau setiap kesalahan para ulama kita cela, kita tahzir itu memperingati dengan peringatan yang keras, ya, maka tidak ada yang selamat di permukaan bumi ini dari seorang ulama pun. Sikap kita harus bijak dalam menghadapi kesalahan para ulama. Bedakan para ulama yang mendasari manhajnya di atas akidah yang lurus, akidah yang benar, kemudian salah, dengan orang para ulama yang mendasari manhajnya di atas manhaj yang keliru, akidah yang keliru. Ini harap dibedakan. Kalau seorang ulama yang dia mendakwakan akidah Ahlus Sunnah, dia berdiri di atas pokok akidah Ahlus Sunnah yang lurus, kemudian keliru salah, kesalahannya tidak akan bisa mengalahkan kebaikannya. Ya, karena manusia wajar dia terjatuh dalam kesalahan. Kalau setiap yang begitu ditahzir, dicela, maka tidak ada yang selamat seorang ulama pun. Tidak akan selamat Al-Hafidh Ibnu Hajar, pengarang Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari. Dia keliru dalam madhab Asy'ariyah, mentakwil sifat-sifat Allah SWT. Tapi bolehkah kita katakan Imam Ibnu Hajar sesat, menyesatkan? Boleh. Imam Nawawi terjatuh dalam takwil, padahal beliau mensyarah kitab Sahih Muslim.
Bedakan ulama yang hidupnya berdiri di atas akidah Ahlus Sunnah. Dia berdiri di atas akidah Ahlus Sunnah, mendakwakan sunnah, mendakwakan salaf, mendakwakan tauhid. Ini harus dibela. Kesalahannya ditutupi. Karena kesalahannya tidak akan mengalahkan kebaikannya yang begitu banyak. Nah, berbeda dengan kasus kedua. Ada ulama yang memang dari sejak belajar berdirinya di atas akidah yang batil, akidah salah. Sehingga perkembangan dia menjadi seorang da'i, menjadi seorang ulama, dia berdiri di atas akidah yang salah. Ini yang harus kita peringatkan umat tentang bahayanya. Ya, ini disebut ulama ulama yang jelek. Karena emang dia ketika belajar udah akidahnya rusak, akidah sesat, terus berkembang sampai jadi seorang dai yang terkenal misalkan, tapi tetap mendakwahkan kejelekan akidah ini. Ini yang kita peringati. Sekarang kita kebalik, senjata kita arahkan ke ulama Ahlus Sunnah. Ulama-ulama yang batil yang banyak tidak kita arahkan. Ya. Maka sangat bagus ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Baqiyatus Salaf. Ulama salaf yang masih tersisa di zaman ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr yang sering ke Indonesia. Beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, guru besar di Masjid Nabawi, guru besar di Universitas Islam Madinah. Beliau mengarang sebuah kitab, Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah. Berlakulah lembut wahai ahlu sunnah kepada ahlu sunnah. Di situ bagus beliau tuturkan. Kalau semua ulama yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, dia sudah belajar berdiri di atas akidah ahlu sunnah, dicela atas kesalahannya, nggak ada ulama yang selamat. Sampai Ibnu Hajar kita akan cela. Berani nggak kita bakar itu kitab Fathul Bari dengan bilang ini di sini ada akidah Asy'ari, kitab Fathul Bari ada mentakwilkan, menyelewengkan asma wa sifat. Berani kita bakar Fathul Bari? Tidak. Karena dia mendasari manhajnya di atas akidah Ahlussunnah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengarang Bulughul Maram, menjelaskan hadis-hadis ahkam. Mengarang Fathul Bari, menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Dia dibangun di atas sunnah, di atas akidah tauhid. Maka kesalahannya terhapus dengan kebaikannya yang banyak. Imam Nawawi begitu juga. Berani nggak kita bilang kitab buku penjelasan Sahih Muslim bakar karena Imam Nawawi terjatuh dalam penyelewengan akidah? Berani? Tidak, nggak ada yang selamat. Begitupun dengan ulama-ulama kontemporer zaman kita sekarang. Dia terjatuh misalkan dalam satu kesalahan ya, yang belum tentu misalkan benar, belum tentu benar. Taruhlah menurut orang yang benci salah. Harus dibedakan mana ulama yang membangun dirinya di atas akidah yang lurus dengan mana ulama yang memang membangun dirinya di atas akidah yang menyimpang. Ini kaum muslimin. Maka biasanya orang-orang yang semacam ini yang mencela ya para ulama kita, bahkan sudah meninggal juga masih dicela. Pada Rasulullah mengatakan la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Sungguhnya orang yang meninggal itu telah sampai terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya telah sampai terhadap apa yang mereka kerjakan. Kalau dia yang meninggal ini orang baik, sudah. Dia sudah mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia ini. Gak usah dicela. Kalau dia orang jelek, misalkan ada orang meninggal, mabuk-mabukan, meninggal dunia. Jangan dicela. Kenapa? Karena mereka telah sampai terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya kejelekannya sudah berhenti. Dengan meninggal, dia berbuat jelek, itu sudah berhenti. Catatan dosanya sudah selesai. Kita yang masih hidup, yang mencela orang yang meninggal ini, belum selesai catatan dosa kita. Siapa yang menyangka kita akan lebih baik daripada yang meninggal? Yang meninggal mabuk, meninggal, atau taruhlah berzina, meninggal, sudah terputus catatan dosanya. Kita masih hidup, kita cela dia, oh dasar pezina, meninggal. Kita belum selamat, ini belum selamat, catatan masih terus jalan. Maka Rasul mengatakan jangan mencela orang yang sudah meninggal dunia. Ini sikap yang harus kita perhatikan, dan para penuntut ilmu harus sibuk dengan ilmu. Harus duduk di depan ulama, mendengarkan bagaimana ya seharusnya. Kita harus banyak baca buku. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sangat perhatian dengan dakwah salaf. Dia membela orang-orang yang sering dicela, dituduh dan sebagainya. Dan kami tidak heran dengan para penuntut ilmu yang seperti ini.
yang banyak lisannya tajam, ya, lisannya sangat buruk bahkan kepada para ulama. Para ulama itu dagingnya saja beracun. Maka kita harus punya adab kepada para ulama, jangan merasa besar di depan para ulama. Ya. Kita ketika mencela para ulama sama saja kita ingin menabrakkan, ya, sama saja seperti seekor burung yang ingin menabrak gunung besar. Jangan sayangi apanya? Burungnya. Sayangi gunungnya yang besar, yang tidak akan bisa terkalahkan. Karena itu kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah pada hari pembalasan, hari yang akan ditegakkan pengadilan seadil-adilnya, yang kita akan dituntut pada hari kiamat terhadap omongan kita, tulisan kita di media sosial, semuanya terekam. Anggaplah kita hapus postingannya, Allah sudah merekam. Ya, kita bisa kan hapus jejak digital, bisa nggak? Bisa, ya. Postingan kita hapus, walaupun masih direkam sama orang lain. Mana buktinya nggak ada? Sudah dihapus. Tapi Allah sudah merekam. Omongan kita itu tercatat di tangan malaikat. Tidak ada yang luput sedikit pun. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah alam. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa di Bontang. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Ummu Azam di Bontang, Kalimantan Timur. Afwan, di luar tema, mau bertanya, kapan seorang wanita mulai membuka cadarnya ketika menunaikan ibadah haji atau umroh? Apakah dimulai dari mengambil mikot sampai selesai rangkaian ibadah haji, ataukah saat tertentu saja? Bagaimana jika saat berlangsungnya ibadah haji atau umroh tersebut kita berpapasan dengan non-mahram? Mohon ilmunya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, dari saudari kami Muazzam di Bontang, Kalimantan Timur, kapan wanita muslimah membuka cadar penutup wajahnya ketika pelaksanaan ibadah haji atau umroh? Larangan-larangan dalam ibadah haji dan umroh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, larangan khusus laki-laki yang tidak berlaku bagi wanita. Contoh, larangan memakai baju yang berjahit, baju yang biasa dipakai sehari-hari. Ini hanya khusus laki-laki saja. Wanita bahaya kalau berlaku larangan ini, ya. Tidak berlaku bagi wanita. Wanita pakai baju biasa. Ini larangan khusus untuk laki-laki. Larangan laki-laki menutup kepala. Wanita wajib menutup kepala. Yang kedua, bagian kedua dari larangan-larangan ketika umroh dan haji, larangan khusus bagi wanita, tidak bagi laki-laki. Contoh, wanita dilarang menutup wajahnya, ya, menutup kedua tangan dengan kaos tangan. Ini khusus untuk wanita. Kemudian bagian ketiga, larangan yang bagi laki-laki juga bagi perempuan, bersekutu. Laki-laki kena, perempuan juga terkena larangan. Misalnya berhubungan intim, ini bagi laki-laki dan wanita. Memakai minyak wangi, bagi laki-laki dan wanita sama. Memotong kuku, laki-laki wanita. Memotong rambut, laki-laki wanita. Larangan-larangan ihram, larangan-larangan ini ketika haji dan umrah yang disebut dengan mahdzuratul ihram. Larangan-larangan ihram ini berlaku sejak kita melafadzkan niat di mikot, niat umrah atau niat haji. Larangannya berlaku kapan? Sejak kita mengucapkan niat umrah atau niat haji, bukan ketika pakai baju ihram. Kalau sudah pakai baju ihram bagi laki-laki putih-putih, ya 2 lembar kain, tapi belum mengucapkan niat, maka tidak berlaku larangan. Larangannya mulai berlaku ketika kita sudah niat umrah atau niat haji dengan melafadzkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan mutamatti'an biha ilal hajj. Jadi setelah terucap labbaik umratan, berlakulah larangan-larangan tersebut. Bagi wanita, di antara larangannya tidak boleh menutup wajah. Sejak kapan? Sejak mengucapkan lafadz niat umrah dan haji. Sampai kapan? Sampai ketika sudah tahallul. Tahallul umrah ditandai dengan selesai sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian kita tahallul. Perempuan, wanita hanya dengan memotong rambut seukuran 1 ruas
jari telunjuk. Berarti dia sudah selesai larangan ihramnya, sudah tahallul. Dengan demikian ditutup lagi wajahnya. Nah, bagaimana ketika selama ihram ini kita berhadapan dengan laki-laki? Maka ketika berpapasan dengan laki boleh ditutup, tapi bukan dengan yang permanen. Misalkan kita kan pakai kerudung ya. Ketika berpapasan tutup sebentar dengan kerudung, bukan dengan cadar yang memang dibawa dari rumah, enggak. Kerudung, setelah itu lepas lagi. Untuk haji ini pun sama. Ketika mulai mengucapkan lafadz niat haji, berlaku larangan menutup wajah. Sampai kapan? Sampai tahallul. Haji itu ada 2 tahallul. Tahallul awal dan tahallul kedua, tahallul tsani. Tahallul awal ditandai dengan 2 amalan. Melempar jumroh kubra, jumroh akobah, dan cukur rambut. Itu sudah tahallul awal. Barang siapa yang sudah tahallul awal dengan melempar jumroh akobah, kemudian dia sudah cukur, maka sudah halal semua larangan kecuali 1 larangan, yaitu berhubungan dengan suami istri. Jadi tahallul awal itu kapan? Setelah melempar jumroh akobah tanggal 10 dan sudah cukur, sudah tahallul awal. Semuanya jadi halal, pakai baju, pakai cadar, halal. Cuma ada 1 larangan yang belum boleh. Apa? Berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri akan menjadi halal kalau sudah tahallul yang kedua. Kapan tahallul kedua? Jika sudah mengerjakan 5 amalan haji. Lempar jumroh akobah ya tanggal 10. Kemudian cukur. Kemudian menyembelih. Kemudian tawaf ifadah. Kemudian sa'i haji. Jika 5 amalan ini sudah dikerjakan, baru tahallul kedua. Tahallul kedua artinya apa? Semua larangan itu halal sampai berhubungan suami istri juga halal. Ini tahallul kedua. Kalau tahallul awal cukup 2 amalan. Lempar jumroh akobah dan cukur. Dengan 2 amalan ini semua larangan jadi halal. Anda boleh pakai cadar. Ya, kecuali hubungan suami istri belum boleh. Sampai tahallul kedua. Ya, Allah alam. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari pemirsa di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz, dari Ali di Cikarang. Pertanyaannya, jika kita mempunyai anak buah anggota pekerja, kemudian tanpa sengaja kita menyakiti dengan perkataan kita, apakah dosanya sama dengan memukul? Jazakallahu khair atas penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Baik, kita punya anggota anak buah, kemudian kita menyakiti dengan ucapan, apakah dosanya sama dengan memukul? Terkadang ucapan itu lebih sakit daripada pukulan. Karena itu ada peribahasa, ya, apa? Badan terluka banyak obat bisa dicari. Tapi kalau hati sudah terluka, kemana hendak obat dicari, ya. Nah ini. Jadi orang sakit hati bahkan itu lebih mendalam. Kalau sudah masuk ke hati itu susah keluarnya. Susah untuk melupakan kejadian karena kita dicela, dicaci maki, disakiti. Karena itu suami yang terlalu cinta pada istrinya susah keluar. Susah poligami. Karena sudah terkandung sangat cinta ke dalam hati. Nah ini. Jadi harus di luar hati. Ya. Nah, ketika seorang disakiti hatinya, maka mintalah maaf. Karena kadang-kadang susah memaafkan kalau sudah dimasukkan dalam hati. Minta maaf, taubat pada Allah SWT, minta dihalalkan kita kepada orang yang kita sakiti. Kalau dalam masalah dosa bisa sama-sama. Mukul itu fisik saja yang sakit, tapi badan yang sakit, hati tidak merasa tersakiti. Tapi kalau sudah hati yang dilukai ini lebih parah, lebih berat, ya dia untuk memaafkan. Maka mintalah maaf, ya kepada orang yang kita sakiti dan jangan lupa taubat kepada Allah SWT. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita hampir 60 menit bersama-sama menyimak materi kajian yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita laksanakan atau aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tak lupa kami mengajak pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, dukung terus dakwah kami yang insya Allah mudah-mudahan adalah dakwah yang hak. Kajian kita insya Allah ada di live juga, ada kemudian kajian aset kita. Besok insya Allah ada kajian
kitab 40 fikih 40 muslimah 40 hadis muslimah, insyaallah di jam 5.30. Untuk talaki masih libur. Kami juga memohon kepada para pemirsa untuk mendukung donasi di dakwah Ahsan TV Muslim Media. Baik, kami dari kru menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyampaian kajian pagi ini banyak kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.